Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Lini Talks memajukan peradaban. Penanganan tindak pidana selama bulan Januari di wilayah Kabupaten Malang. Jadi yang saya tampilkan pada rekan-rekan sekalian ini adalah orang-orang yang terlibat terkait dengan narkoba. Sebanyak 13 kasus terkait dengan narkoba, yang mana 12 kasus dan 15 tersangka ini dari Polres, dan Polsek ada 1 kasus dan 3 tersangka. Adapun barang bukti yang kami peroleh, sabu sebanyak 589,55 gram dan obat keras berbahaya sebanyak 1.825. Kemudian apabila dikalkulasikan dalam bentuk nominal rupiah, sabu ini jumlahnya 589.550.000 rupiah. Barang ini dijual kemana saja? Saya tidak menjual, saya cuma mindah-mindah. Sudah berapa lama jalanin ini? Baru beberapa bulan, kurang lebih dari Oktober ke November lah. Upaya kami untuk menindaklanjuti perang terhadap narkoba yang beredar di wilayah Malang. Orang sebagai tersangka dalam pengungkapan 23 kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi sepanjang Januari hingga April 2025. Dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Batu, Kapolres Batu AKBP Andi Yuda Pranata menjelaskan bahwa dari total 26 tersangka penyalahgunaan narkoba, 17 orang telah menjalani proses peradilan, sementara 9 orang lainnya direhabilitasi. Nah, besarnya penduduk di sini, tentu ini menjadi potensi untuk peredaran narkoba, penggunaan narkoba yang ada di masyarakat di Malang Raya. Apalagi Kota Malang itu adalah kota pendidikan, di mana ada ratusan ribu mahasiswa yang sedang studi di universitas-universitas yang ada di Malang Raya ini. Oleh karena itu, ini bisa menjadi mungkin bagi para pengedar itu menjadi lahan empuk lah untuk bagaimana narkoba ini masuk di wilayah Malang Raya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Lini Talks memajukan peradaban. Oke, pada hari ini kita memiliki momen yang spesial teman-teman, karena pembahasan kita pada kali ini mengusung tema yaitu lindungi generasi muda, perangi narkoba di lingkungan kita. Nah, terutama kita akan membahas di wilayah Malang Raya begitu ya. Nah, pada momen kali ini kita didampingi oleh salah satu anggota Dewan, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Mungkin barangkali Bapak mau kenalan dulu, silakan. Ya, terima kasih Mas. Alhamdulillah saya bisa bareng-bareng dengan teman-teman Lini Talk di acara podcast. Saya Saifuddin Zuhri, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Komisi A. Kebetulan dapilnya di wilayah Malang Raya, Dapil 6. Dan ini adalah pertama kali saya menjadi anggota DPRD di Jawa Timur. Sebelumnya juga belum pernah menjadi anggota DPRD, walaupun di kabupaten kota. Baik, kita bisa manggil Bapak siapa ya? Bebas saja, Pak Saifuddin. Saifuddin Zuhri, boleh Pak Zuhri, Pak Saifuddin, monggo. Oke, siap, saya panggilnya Pak Saifuddin. Nah, Mas saja ben ketok no. Oh, siap. Nah, karena kan tema kita kali ini kan membahas terkait dengan narkoba, apalagi dengan pencegahan begitu ya istilahnya, karena mungkin di data yang kita lihat di Malang Raya itu kasus-kasus narkoba itu masih meningkat, apalagi di anak muda. Nah, kira-kira ini kenapa sih narkoba ini menjadi ancaman serius di Malang Raya ini? Ya, jadi memang Malang Raya ini adalah kota pendidikan yang di Malang Raya ini ada kurang lebih 41 kecamatan. Kabupaten Malang itu ada 33, Kota Malang ada 5, Kota Batu ada 3. Dari 41 kecamatan ini ada ratusan desa, kurang lebih kalau tidak salah 471 desa kelurahan se-Malang Raya. Dengan jumlah penduduk perkiraan keseluruhan antara 3,5 juta.
Nah, besarnya penduduk di sini tentu ini menjadi potensi untuk peredaran narkoba, penggunaan narkoba yang ada di masyarakat di Malang Raya. Apalagi Kota Malang itu adalah kota pendidikan, di mana ada ratusan ribu mahasiswa yang sedang studi di universitas-universitas yang ada di Malang Raya ini. Oleh karena itu, ini bisa menjadi mungkin ya bagi para pengedar itu menjadi lahan empuk lah untuk bagaimana narkoba ini masuk di wilayah Malang Raya. Nah, yang kita agak kaget sebenarnya di Jawa Timur ini posisinya ada di nomor 2 nasional. Terkait itu kalau nggak salah data tahun 2024 terkait dengan penggunaan narkoba di seluruh Indonesia. Malang Raya menjadi basis terkait dengan narkoba ini, apalagi beberapa waktu yang lalu ditangkap bandar besar yang ada di Kota Malang itu menggunakan membuat pil, membuat bahan-bahan narkotika dan lain sebagainya, itu kan juga luar biasa banyak yang ada di sana. Oleh karena itu menjadi konsen kami bagaimana paling tidak pencegahan narkoba di Malang Raya ini bisa kita atasi. Iya. Kalau tadi kan istilahnya kan di Malang ini kan kalau bahasa saya itu menjadi jujukan atau istilahnya orang-orang dari luar istilahnya ya keluar masuk ke Malang, karena kan mungkin Malang juga sebagai kota wisata juga selain dari kota pendidikan begitu Pak. Nah, ini penyebarannya itu kalau menurut Bapak sendiri itu bagaimana? Ya. Benar yang jenengan katakan tadi. Jadi Malang di samping sebagai kota pendidikan itu juga sebagai kota pariwisata. Di Batu menjadi ikon wisata di Jawa Timur. Bahkan kalau tidak salah data kurang lebih setelah COVID itu hampir 10 juta wisatawan yang masuk di Kota Batu. Nah, ini mereka masuk ke Kota Batu itu per tahun itu ya 10 juta, kita bisa bayangkan yang di perguruan tinggi jumlahnya ratusan ribu, yang berwisata jumlahnya jutaan. Nah, ini akan menjadi potensi peredaran narkoba itu bisa menjadi cukup tinggi. Faktor sebenarnya yang mempengaruhi itu adalah karena pergaulan sebenarnya. Yang paling banyak terjadi itu rata-rata adalah karena pergaulan, di mana pergaulan saat ini itu entah melalui media sosial, entah pergaulan lewat teman-temannya dan lain sebagainya. Jaringan dari pergaulan inilah sehingga yang menjadi awal orang memakai masalah narkoba itu sendiri. Nah, apalagi kemarin juga sempat sempat viral juga, ada salah satu di Malang ini ada salah satu tempat hiburan terus ada iklan selamat datang mahasiswa baru kayak gitu. Itu. Nah, oleh karena itu pencegahan ini apapun juga harus kita lakukan. Ya, berarti kan banyak sekali faktor-faktor yang akhirnya narkoba ini bisa tersebar begitu luas, apalagi di Malang Raya begitu kan. Karena mungkin kalau kita lihat data kemarin itu ada sekitar hampir 300-an kasus istilahnya terkait dengan narkoba yang sudah ditangani begitu kan istilahnya. Nah, kalau menurut Mas sendiri ya istilahnya dampak narkoba untuk untuk generasi muda saat ini yang lebih banyak yang dialami oleh mereka itu seperti apa? Ya, kalau dampak narkoba ini sebenarnya yang sering berefek kepada pengguna itu adalah kerusakan organ tubuh, entah itu mulai otak, kemudian jantung, paru-paru dan lain sebagainya. Ini salah satu efek dampak ketika orang itu menggunakan narkoba. Kemudian ada juga efeknya, salah satunya adalah penyakit mental, timbul kecemasan dan lain sebagainya, depresi dan lain sebagainya. Apalagi kalau mereka sampai tergantung, ketergantungan inilah yang akhirnya memutus supaya dia tidak tergantung lagi, ini yang menjadi susah. Karena begitu mereka tergantung, ketika dia tidak memakai lagi, itu akhirnya timbul kecemasan, timbul keresahan. Kalau mereka nggak punya duit karena misalkan karena problem ekonomi, akhirnya hal-hal negatif yang dilakukan. Entah itu kriminalitas, pencurian, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu dampak ketika orang-orang menggunakan narkoba itu. Oleh karena itu, penting bagi kita, bagaimana kita memberikan edukasi, memutus mata rantai, entah itu lewat media sosial, teman, dan lain sebagainya.
jalur-jalur edukasi, jalur-jalur sosialisasi ini sebenarnya penting untuk kita lakukan, bukan hanya pemerintah daerah, bukan hanya lembaga pendidikan, tapi seluruh stakeholder yang ada. Kita memerangi narkoba itu tidak mungkin dilakukan sendirian oleh BNN. Kita memerangi narkoba tidak mungkin dilakukan sendirian oleh kepolisian. Kita memerangi narkoba tidak mungkin dilakukan sendirian oleh pemerintah Kota Malang, pemerintah Kabupaten Malang, atau pemerintah Kota Batu. Tapi memerangi narkoba ini bagaimana kita lakukan secara bahu-membahu, secara menyeluruh. Jadi semua harus berperan untuk bagaimana kita memerangi narkoba itu sendiri. Berarti kan kalau menurut Mas sendiri istilahnya ya, kalau kita melihat di kacamata masyarakat istilahnya kan rata-rata mungkin ada di salah satu desa atau bagaimana itu kan menjadi apa ya istilahnya, menjadi suatu pusat begitu kan istilahnya. Nah, itu kan otomatis pasti banyak cara istilahnya untuk istilahnya memerangi hal tersebut gitu kan. Nah, dari peran-peran yang tadi Mas sebutkan istilahnya, yang paling penting sebetulnya yang seperti apa sih istilahnya peran agar narkoba ini tidak terus-menerus seperti ini? Karena kan tiap tahun kita selalu melihat bahwa terus naik. Nah ini, pencegahannya ini seperti apa kira-kira? Ya, pemerintah Jatim sebenarnya itu sudah membuat perda terkait dengan perda P4GN itu. Nah, perda ini itu diharapkan bagaimana kita melakukan pencegahan ini secara bersama-sama. Di dalam perda 10 tahun 2022 itu memang disebutkan bahwa yang berusaha untuk melakukan sosialisasi, untuk melakukan pencegahan, termasuk juga melakukan tes urin misalkan, itu bukan hanya lembaga-lembaga pemerintah daerah. Perusahaan swasta itu di dalam perda itu juga diharuskan untuk melaporkan terkait dengan sudah melakukan sosialisasi, sudah melakukan tes terhadap karyawannya dan lain sebagainya. Begitu juga dengan pendidikan, terutama yang ada di SMA yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Lembaga pendidikan itu juga wajib hukumnya melakukan sosialisasi terkait dengan bahaya narkoba, bagaimana kita melakukan pencegahan narkoba itu sendiri. Ini secara aturan memang kita sudah ada. Tinggal nanti penerapan di lapangan, ini memang yang Komisi A sedang mendorong inten ke arah sana, bagaimana perda ini bisa benar-benar dijalankan. Oke, berarti kan istilahnya dari Komisi A sendiri kan sudah mendorong istilahnya untuk membahas berkaitan dengan narkoba ini agar tidak terus terjangkit begitu kira-kira ya? Oh iya, benar. Karena Perda 10/2002 terkait fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sudah ditetapkan 10 November 2022 itu memang benar-benar sudah sangat jelas dan detail. Kalau misalkan ini bisa dijalankan secara bersama-sama, coba bayangkan bagaimana di dalam perda itu disebutkan kalau ada perusahaan atau badan usaha, mereka harus melakukan sosialisasi terkait dengan pencegahan narkoba, bahaya narkoba dan lain sebagainya. Kemudian beberapa karyawannya dilakukan tes urin misalkan. Begitu dia menjadi pemakai misalkan terus ditegur, disarankan dan lain sebagainya supaya berhenti. Kalau ini kita lakukan secara terus-menerus, bukan hanya badan usaha, lembaga pendidikan, termasuk juga di pemerintah daerah, insya Allah paling tidak pencegahan terhadap peredaran narkoba atau penggunaan narkoba ini juga saya yakin dapat berkurang secara drastis. Kalau saat ini Jawa Timur katanya level 2 nasional, paling tidak bisa menurun menjadi level 2 tingkat yang paling sedikit penggunaan narkobanya. Karena mungkin kita kalau level 2 istilahnya atau peringkat 2 itu kan suatu hal yang mungkin membanggakan istilahnya, tapi kan ini kan tidak begitu. Iya, makanya itu. Kalau tingkat 2 tapi dari bawah, nah itu baru menjadi kebanggaan. Ya, ini yang akan terus kita dorong. Saya dengan teman-teman yang ada di Komisi A memang agak konsen urusan ini. Bahkan kita berkali-kali ketika kunjungan entah itu ke BNN dan lain sebagainya agak diskusi serius terkait dengan ini. Kasus misalkan yang ada di orang nanam
nanam ganja yang ada di Semeru ya, Lumajang itu yang kemarin sempat kejadian, itu ternyata begitu dicek, oh ternyata dia tidak punya apa namanya KTP, nggak punya sampai begitu. Nah, jadi banyaklah cara mereka untuk bagaimana mengedarkan narkoba ini, bagaimana menanam pohon-pohon yang ganja itu, itu macam-macam yang dia lakukan. Caranya macam-macam, dia sendiri juga menghilangkan jejaknya, juga pinter juga ternyata. Sampai tidak terdeteksi identitasnya sampai kayak gitu. Nah, tadi kan kita juga sempat membahas terkait dengan edukasi ya Pak ya, edukasi apalagi dengan anak muda. Mungkin edukasi ini kan terus-menerus sudah dilakukan ya dari tiap tahun seperti itu. Nah, apa ada langkah konkret ataupun solusi istilahnya mungkin dari Mas sendiri istilahnya selain dari langkah edukasi begitu agar anak muda ini tidak terjerumus ke dalam narkoba itu sendiri? Ya. Jadi memang terkait dengan edukasi yang bentuknya adalah sosialisasi yang intensif di sekolah dan tempat kerja, ini menjadi fokus kita. Nah, ketika ini menjadi fokus kita melakukan edukasi di tempat kerja, di lembaga-lembaga sekolah, kemudian di dalam edukasi itu paling tidak kita juga menjelaskan kepada teman-teman muda, oh bahayanya narkoba seperti ini. Untuk memutus mata rantai misalkan lewat media sosial dan lain sebagainya, itu caranya bagaimana itu juga kita lakukan. Bahkan paling tidak kegiatan-kegiatan produktif yang ini bisa mengalihkan orang-orang terjerumus terhadap narkoba. Urusan misalkan bagaimana dia berorganisasi, agar dalam berorganisasi itu dia bisa berlatih terkait dengan leadership, kepemimpinan, kemudian dengan berorganisasi itu akhirnya dia bisa mengetahui oh bagaimana sih cara manajemen organisasi dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu solusi-solusi paling tidak bagaimana mereka tidak lagi membuat circle atau membuat hubungan kepada teman-temannya yang sudah hedon atau yang sudah tergantung terhadap peredaran narkoba. Nah, pengaliannya bisa seperti itu. Karena kalau dia punya komunitas, misalkan itu adalah komunitasnya dia, yang kebetulan komunitasnya itu adalah suka dunia malam, suka dia menggunakan narkoba, ini lambat laun pasti ini akan mempengaruhi. Nah, paling tidak dengan kita memberikan sosialisasi, memberikan edukasi, itu dia bisa menceritakan sehingga bagaimana kita bisa memutus mata rantai itu. Bahkan misalkan syukur-syukur kalau ada dia melaporkan ada salah satu komunitas ini dia rutin narkoba, ini kita bisa juga mengkomunikasikan dengan BNN untuk kita lakukan pembinaan. Nah, komunikasi kita yang lumayan bagus dengan teman-teman yang ada di BNN ini sudah mempunyai komitmen bekerja secara bersama-sama untuk bagaimana memerangi masalah narkoba ini. Oke. Berarti concern lebih utama adalah edukasi-edukasi yang tidak hanya mungkin sosialisasi begitu kan, tapi di sosial media juga begitu. Betul, dan betul. Juga kalau mungkin dari Komisi A sendiri ya Pak ya, apakah ada langkah untuk pendampingan juga Pak? Karena kan ketika kita melihat bahwa sosialisasi bisa terus dilakukan begitu kan, misalnya di setiap sekolah, perguruan tinggi, bahkan mungkin di lembaga-lembaga begitu kan. Tapi apakah ada langkah pendampingan juga untuk terkait dengan hal ini? Iya, memang Komisi A juga konsen di situ. Yang pasti kita juga akan intent untuk melakukan pendampingan terkait dengan bagaimana edukasi, sosialisasi dan lain sebagainya. Intinya bahwa kami yang ada di Komisi A memang sudah mempunyai komitmen secara bersama-sama pencegahan terhadap narkoba ini. Apapun akan kita lakukan, termasuk kalau terobosan-terobosan yang itu juga membutuhkan anggaran untuk BNN agar bisa lebih meningkatkan dalam pemberantasan narkoba, kita juga akan diskusikan di situ. Oh, bagaimana sih ini benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pemberantasan narkoba? Ini pasti akan menjadi konsen kita. Ya, baik. Semoga istilahnya dari apa yang tadi disampaikan oleh Mas, istilahnya ya, itu bisa kedepannya itu dilaksanakan begitu kan, karena mungkin sekarang masyarakat juga matanya ini sedang tertuju begitu kiranya Pak ya dengan anggota legislatif apalagi begitu kiranya. Nah,
Kalau menurut Mas sendiri istilahnya ya, kalau tadi kan kita sempat berbincang juga terkait dengan harusnya ada kegiatan positif ini istilahnya. Selain daripada berorganisasi, kira-kira untuk pemberdayaan generasi muda ini agar teralihkan fokusnya ke hal-hal yang positif itu seperti apa? Ya, kegiatan-kegiatan positif ini sebenarnya banyak dilakukan, mulai dari urusan berorganisasi, kemudian ada pelatihan kader lokal untuk deteksi dini. Kita justru kalau bisa ini punya kader-kader yang potensial di masing-masing sekolah, yang itu dia menjadi ikon untuk bagaimana memerangi narkoba ini. Salah satu tokoh muda lah, beberapa orang gitu di masing-masing sekolah. Nah, kalau kita punya ikon anak muda yang berprestasi, yang dia juga ikut mengkampanyekan terkait dengan anti narkoba ini, maka otomatis di sekolah-sekolah ini akan muncul tokoh-tokoh muda yang itu menjadi figur-figur di level sekolah masing-masing. Nah, begitu setiap tokoh-tokoh muda di level sekolah ini ada, otomatis kan ini akan menjadi percontohan. Oh, ini akan menjadi contoh. Oh, itu loh, kita nanti jangan sampai bermain narkoba. Kita sudah punya tokohnya, kemudian kita sudah di sekolah kita ini juga sudah ada teman-teman kita, anak muda kita, yang itu dia juga sudah mengetahui, dia juga sudah membantu sosialisasi dan lain sebagainya. Kalau semua sekolah melakukan hal yang seperti ini, otomatis kan paling tidak mata rantai untuk teman-teman yang di sekolah itu akan terputus. Tinggal memang yang di level mahasiswa ini juga menjadi penting. Saya belum sampai detail yang urusan bagaimana kerjasama dengan perguruan tinggi, tapi ini tetap harus kita lakukan. Paling tidak ketika di masa penerimaan mahasiswa baru, ketika itu mahasiswa kumpul semua, ini bagaimana entah dari BNN, entah dari kepolisian, entah dari pemerintah daerah, itu juga memberikan materi atau menjadi narasumber terkait dengan sosialisasi bahaya narkoba itu sendiri. Sudah apapun, bahaya narkoba ini sangat buruk lah terhadap masyarakat, terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarganya. Ini otomatis akan buruk. Kalau ini kita jelaskan kepada mereka, insya Allah mereka akan memahami itu dan lambat laun kan pasti juga akan berkurang. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk memerangi narkoba itu sendiri. Ya, banyak sekali ya istilahnya langkah-langkah yang nantinya bisa dilakukan. Istilahnya yang terpenting adalah nanti pendampingan, begitu kan, kemudian langkah-langkah lanjutan yang mungkin lebih konkret lagi istilahnya agar narkoba ini bisa diberantas hingga ke akarnya, begitu istilahnya. Iya. Oke. Nah, tadi juga di sekolah ada duta-duta begitu kira-kira. Iya, betul, duta. Duta itu ya, duta-duta narkoba itu menarik sekali itu, Pak. Barangkali. Iya, kalau setiap sekolah itu punya duta-duta narkoba itu kan menarik. Nah, nanti bisa kita dorong, kita istilahnya melombakan duta-duta narkoba SMA seluruh Jawa Timur. Nah, ini akan menjadi menarik. Coba gagasan-gagasan dari diskusi kita ini kami dorong kepada teman-teman yang ada di Komisi A supaya memang kita membuat ada duta pariwisata, terus ada duta narkoba. Kalau duta narkoba ini banyak di Jawa Timur, kemudian tiap sekolah juga ada, ini akan pasti mengurangi urusan penggunaan narkoba yang ada di Jawa Timur. Ya, apalagi untuk generasi muda saat ini ya, Pak ya, yang mudah terpengaruh, apalagi Gen Z gitu ya kira-kira, Pak ya. Oke. Nah, kita juga sudah ada di akhir sesi istilahnya, Pak ya. Mungkin ada kesimpulan dari Bapak ataupun harapan-harapan kedepannya untuk generasi muda, kira-kira apa yang mereka harus lakukan selain daripada hal-hal yang tadi? Ya, yang pertama, jikalau ada teman-teman yang saat ini menggunakan narkoba, sebaiknya jangan takut untuk menyampaikan atau melaporkan kepada BNN. Karena kepada kita juga tidak masalah untuk kita jembatani kepada BNN. Karena dengan dia melaporkan, Pak, saya kok sudah tergantung begini-begini, kita akan cari solusinya. Bagaimana kita lakukan rehabilitasi. Nah, kita juga sudah berkomunikasi dengan BNN, bahkan ketika kita kunjungan ke salah satu BNN itu malah disarankan kalau misalkan di Jawa Timur ini punya rumah sakit khusus terkait dengan rehabilitasi narkoba, sehingga rumah sakit yang di bawah pemerintah Provinsi Jawa Timur ini bisa menjadi rujukan bagi pengguna-pengguna narkoba yang ada di Jawa Timur.
Kadang ada orang yang mengatakan, Pak saya mau berhenti tapi rehabilitasi biayanya mahal dan lain sebagainya. Nah ini sudah kita pikirkan ke arah sana. Dengan Pemprov punya rumah sakit sendiri terkait dengan rehabilitasi narkoba, paling tidak anggarannya bisa di backup lewat pemerintah daerah. Ini juga salah satu ikhtiar kita. Jadi teman-teman yang misalkan ada yang menggunakan narkoba, jangan pernah takut untuk melaporkan, menyampaikan kepada BNN, kepada kita, kepada kepolisian. Paling tidak akan ada ikhtiar penanganan untuk terkait rehabilitasi. Kemudian yang kedua, teman-teman muda yang saat ini generasi Gen Z, ini adalah para pemimpin masa depan. Kalau kita-kita yang sudah di atas 40 tahun ke atas, ini kan eranya era saat ini. Tapi ke depan ini adalah eranya teman-teman muda semua. Oleh karena itu, mohon dijaga jangan sampai terjerumus terhadap urusan narkoba. Karena kalau sampai terjerumus dengan urusan narkoba, otomatis bukan hanya masa depan bangsa yang akan berpengaruh, masa depan dirinya sendiri juga pasti akan terpengaruh. Karena efek dari narkoba, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, mulai dari persoalan-persoalan kesehatan, bisa merusak organ tubuh, kemudian timbul penyakit mental, kecemasan, dan lain sebagainya, kemudian bisa berdampak kepada perekonomian, dampaknya juga lagi bisa memutus hubungan keluarga, bisa bertengkar dengan keluarga, dengan lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu efek negatif dari persoalan narkoba itu sendiri. Mumpung masih teman-teman ini muda-muda semua, dan belum pernah terjangkiti masalah narkoba, kalau yang sudah terjangkiti solusinya seperti itu tadi yang saya sampaikan, yang belum terjangkiti jangan sampai sekali-kali coba-coba, kira-kira begitulah. Ada teman yang menawari, yang apa, kalau bisa ditolak saja. Syukur-syukur bisa diinformasikan untuk kita lakukan pembinaan. Gitu. Ya, tadi sempat menarik juga Pak, istilahnya kan generasi muda ada yang mungkin takutan begitu istilahnya. Nah, ada nggak sih saran istilahnya biar mereka nggak takut begitu Pak, istilahnya untuk melapor, apalagi mungkin banyak tekanan-tekanan istilahnya, dia misalkan dengan dirinya sendiri dia takut untuk melaporkan, oh saya ini sudah memakai narkoba, pasti takut begitu kan istilahnya. Kemudian dia takut untuk melaporkan orang yang lain yang sedang melakukan narkoba atau dan lain sebagainya. Itu mungkin saran dari Mas sendiri bagaimana? Iya, tidak usah khawatir dan tidak usah takut. Kalau ke BNN insya Allah tidak akan pernah ada akan menjadi masalah, justru akan menjadi solusi. Kalau misalkan nanti dia ketergantungan, kemudian dia ingin berhenti, terus dia lapor kepada BNN, minta saran. Begitu minta saran, terus nanti pasti BNN akan membantu untuk mencarikan solusinya. Tempat-tempat rehabilitasi itu sekarang sebenarnya banyak. Yang swasta ya, ada yang bentuknya pondok pesantren dan lain sebagainya. Saya yakin kalau mereka melaporkan, kemudian kita hadir secara bersama-sama, pasti akan ada solusinya. Walaupun misalkan ada keterbatasan secara ekonomi. Karena kalau tidak salah ada di beberapa pondok itu yang juga tidak ada pungutan biaya dan lain sebagainya, pondok untuk rehabilitasi narkoba itu. Nah, ini kalau ini kita carikan solusi, oh nanti berarti larinya ke sini. Oh kalau yang ada anggaran larinya ke sini, misalkan kayak gitu. Itu lambat laun ketika dia melakukan rehabilitasi pasti dia akan berhenti untuk penggunaan narkoba itu sendiri. Itu ada perlindungannya ya Pak ya untuk mereka-mereka yang sedang melaporkan kira-kira? Ada. Insya Allah di BNN sudah pasti juga akan pasti dilindungi lah Mas. Dan pasti dicarikan solusi bagaimana dia benar-benar tidak menjadi pecandu narkoba lagi. Ya. Selain dari perlindungan tadi, kalau kita tarik, kalau tadi kan Bapak menjelaskan bahwa di Malang ada BNN enggak Pak ya? Ada. Nah ini barangkali generasi muda ini biar tahu begitu ya. Lapornya kemana ini Pak kalau ke Malang Raya? Semua kabupaten kota itu punya BNN. Ya. Semua kabupaten kota punya BNN. Kota Malang punya BNN, di Kota Batu, di Kabupaten Malang juga punya BNN. Nah itu teman-teman bisa di-googling lah, alamat, nomor telepon itu ada semua. Karena di dalam BNN itu juga ada pembinaannya dan lain sebagainya. Nanti begitu teman-teman ini kepingin melapor ke situ, Pak mohon saya dibantu untuk begini agar berhenti, tidak menjadi pecandu lagi. Oh itu sudah pasti ada solusinya. Rekomendasi dari BNN saya pastikan bisa menyembuhkan para pengguna pecandu berat narkotika ini. Baik. Oke, gitu ya teman-teman, banyak sekali diskusi kita pada hari ini. Jadi untuk teman-teman sendiri, tadi Mas Saifuddin juga
Safiuddin ya, Saifuddin ya, Mas Saifuddin tadi memaparkan bahwa kita sebagai generasi muda jangan takut, apalagi untuk melaporkan istilahnya, karena pasti ada perlindungan istilahnya begitu ya teman-teman ya. Dan juga dari Komisi A DPRD sendiri juga sudah mendorong agar kita bisa juga bermanfaat begitu ya untuk masyarakat sendiri begitu kira-kira, agar kedepannya narkoba ini bisa berkurang gitu ya. Baik, terima kasih Mas Saifuddin, mohon maaf. Semoga dari perbincangan kita kali ini juga bisa didengarkan oleh masyarakat, dan juga barangkali ada aspirasi dari masyarakat sendiri, silakan untuk bisa komen di Lini Indonesia gitu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Lini Talks memajukan peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Lini Talks memajukan peradaban.